Oh, harus mulai. Nah, oke, ada pertanyaan di orang-orang sekitar lingkungan saya ini, ya. Wih, Kami mohon maaf kepada pemirsa. jadi pertanyaannya itu adalah, Mas lebih baik mana dulu, remap echo atau upgrade CVT? Nah, oke, pertanyaan itu sangat mulia sekali ya, sangat mulia dan sangat bagus. Yang mana kedua itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Remap echo itu ibarat kita tuh pakai kostum ke sebuah acara ya, dari baju atas, tengah, bawah, sempakan atau enggak. Nah itu pengaruh juga. Nah tergantung kita itu mau ubah settingan di mana dulu. Semprotan bensin, pengapian, RPM. Nah itu semua ada di pilihan kita. Kalau kalian pengen samanya standar naikin pengapian, bisa jadi enak. Tapi terkadang beberapa aplikasi kayak Remap Echo kan banyak aplikasinya. Nah itu memiliki impact sendiri atau bukan impact ya, kayak dampak yang berbeda. Biasanya yang pakai tuner pro itu bilang kalau ini ini mentorku ya soal Remap Echo. Kalau pakai tuner pro hasilnya emang lebih besar, ya lebih enak. Tapi kalau untuk harian cukup pakai yang analisis pro. Itu. Kalau untuk kalian mau aman, carilah Remap Echo yang menggunakan basic dari analis pro 5.1 ya. Syukur-syukur analis pro 6.0, syukur-syukur. Tapi kalau untuk saya sedang mengembangkan sendiri Remap Echo aplikasinya ya dari kita, ya dari mitra kita. Tinggal nanti aku nunggu jawaban dari mentorku ya. Jadi mentorku tanya ke saya kurang gimana, kurang apa, fasilitasnya apa. Jadi nanti kedepannya kita mirip-miripin kayak Juken, aplikasi dari Remap Echo Praps Geres, kayak gitu. Nah pasti kalau kalian Remap Echo itu ada yang dikorbanin kalau mau naik performa. Kembali ke kebutuhan, ya itulah kesimpulannya. Remap Echo ada yang dikorbanin efisiensi. Motor lu mau kenceng, udah Remap Echo aja. Simple, iya. Oke, paling naik horsepower itu ya paling dikit sih. Nggak tahu saya berapa, tapi dikit. Nah, tapi dikit, nggak yang banyak banget, nggak, itu paling dikit. Nah, apa namanya? Kalau kalian update CVT itu biasanya rasanya dia lebih kayak lebih kerasa. Tapi ada yang bilang kayak si mekanik admin tuh ini lebih suka kayak update CVT ya, daripada Remap Echo. Karena kalau hanya Remap Echo terus, kalau hanya berfokus pada Remap Echo sedangkan motor kalian tidak sehat atau belum servis, maka yang dihasilkan adalah motor berbet. Karena kayak bensin tambah deras. Kalau kita bicara di luar teologi ya, efisiensi volumetrik, kita pakai bahasa yang standar aja orang awam, kayak bahan bakar, pengapian, RPM itu kalau sudah kita rubah-rubah tapi kok asupan udara masuk, percikan busi dan hal-hal lain itu tidak didorong dan tidak dievaluasi, akan berbet ketemunya. Kayak misalnya beat, kemarin ada di sini beat itu kayak kayak setelah saya upgrade spek pakai remap ya, itu saya pakai RPM 12.500, basemap juga kita rubah lagi, ignition timing kita rubah lagi, malah berbet. Ketika saya buka filter udaranya, itu yang terjadi ternyata sangat kotor. Terus saya buka TB-nya juga kotor, saya buka inteknya kotor, saya lihat punggung klepnya, saluran intek masuk manifold punggung klep itu di head itu sangat kotor. Ya alhasil malah servis besar. Dan Remap Echo walaupun kirian rada buruk ya, rada cacat, beatnya itu tetap kerasa enak setelah saya servis dan Remap Echo. Jadi buat kenceng lebih enak. Nah gitu. Kalau soal kalian tidak memperhitungkan antara efisiensi berkendara, maksudnya adalah tidak memperhitungkan kayak bensin, BBM, kalian mau yang instan, persetan boros, Remap Echo pilihannya. Gitu. Kalau kalian masih pengen aku pengen tenaga lebih tapi irit, update kirian, kayak video sebelumnya, mulai dari kampas,
yang paling fatal adalah mangkok. Nah, mangkok ini beratnya juga sangat pengaruh, dan model kartelnya juga sangat pengaruh. Ya, model kartel, mangkok, lembut tidaknya, halus tidaknya permukaan mangkok yang kena si kampas itu sangat pengaruh. Ya, itu sangat benar-benar sangat pengaruh. Contohnya kalian coba aja pakai mangkok peyang dan mangkok waras, pengaruh tidak. Terus kalian tidak pakai mangkok ganda dan pakai mangkok ganda, pengaruh tidak. Ya nggak jalan lah itu, gitu. Terus kalian pakai kampas gandanya sudah habis dengan yang baru, gimana rasanya? Beda, iya. Nah, begitu, Mas. Tapi kan tebal tipisnya kampas kan juga mempengaruhi saat akselerasi, Mas. Iya, tebal dan tipisnya kampas, panjang dan pendeknya kampas itu pengaruh terhadap respon dari puli belakang yang diputar, bukan yang memutar ya. Kalau yang memutar kan dapat tenaga dari puli depan, kalau puli depan itu yang diputar. Nah, itu jadi lebih memiliki karakteristik yang beda. Jadi kayak kalian pakai kampas vario yang pendek tapi tebel, elik. Nah, itu sama yang panjang. Cafe apa 2DP standar ori Yamaha. Buat angkatan tetap enak yang 2DP karena kenapa dia lebih panjang. Jadi kampas ini yang nipak dengan si ini, yang napak dengan si kampas itu kalau panjang dia lebih panjang. Kalau dia lebih tebal dia hanya menang cepat nembaknya. Tapi untuk memutar ini cepat menang si 2DP yang panjang. Tapi itu sebatas untuk akselerasi. Kalau kalian cari yang untuk speeding atau putaran atas, tengah atas, kalian pakai yang panjang itu malah agak kurang karena terlalu banyak grip dan terlalu bikin motor sesek. Kalau kalian mau yang balance itu pakailah kampas ganda yang pendek aja, baru mangkoknya di kartel. Mau gasnya kartelnya mau kartel lurus, silang, miring, sirip. Nah, kalau saya tetap kartel lurus, lebih tepatnya gitu. Karena kenapa? Kartel lurus adalah kartel yang paling aman untuk digunakan. Ada yang bilang kartel lurus ini, kartel lurus itu ya di TikTok ya. Katanya aku disenggol, produkku jelek, gak guna, getar, isinya slip doang. Nah, karena di sini aku nggak merasa. Karena kenapa? Levelku kartel itu bukan kartel lurus, ya beda. Oke, pause dulu aja.